Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu, Salam, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Oracle Jawa. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusan, dan diberikan berkah melimpah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Di video kali ini aku mencoba untuk pembacaan energi. Bagaimanakah perasaan kamu, bagaimanakah perasaan dia, ya. Dan tidak itu saja, kita akan mencari tahu apa yang harus kalian lakukan dalam menghadapi dirinya, ya. Oke, kita langsung untuk kalian para Aries. Kita lihat energinya. Bagaimanakah perasaan kamu saat ini, ya. Kita lihat terlebih dahulu. Ups. Oke, sebentar. Aries, tampaknya kamu ini lagi ngerasa capek banget secara emosional, ya. Seperti ada hal yang bikin kamu ngerasa udah cukup, aku nggak kuat, ya. Jadi kalau kamu disuruh ngomong, mungkin kamu akan ngomong udah cukup, ya. Aku udah gak kuat lagi, ya. Bisa jadi karena kamu itu sedang melepas sesuatu atau merasa kamu itu disakiti oleh keadaan atau oleh orang yang kamu sayangi. Ini energi ending, ya. Tapi juga sebetulnya bisa jadi ini awal penyembuhan, ya. Di balik rasa lelahmu, kamu itu masih dikelilingi teman-teman, ya. Ada support system yang sayang banget sama kamu. Mungkin kamu belum sadar atau mungkin masih terlalu menarik diri, ya. Tapi ada orang-orang yang pengen kamu happy lagi, dan mereka itu siap hadir sebetulnya, ya. Dan di sini mungkin perasaan kamu yang sebenarnya itu dalam banget. Kamu lagi berusaha untuk menjaga ketenangan di luar, ya. Padahal hati kamu itu lagi kayak ada guncangan-guncangan dalam kehidupan kamu, ya. Jadi mungkin di sini karena kamu itu baru saja merasakan sakit hati. Mungkin kamu dikhianati atau mungkin memang lelah secara emosi dan mental, ya. Ada luka yang kamu tahan sendiri, mungkin kamu nggak banyak cerita, tapi kamu ngerasa ini udah batasnya gitu loh. Aku udah nggak kuat lagi, aku udah nggak sanggup lagi. Ini bisa tentang hubungan, tentang tekanan, atau mungkin kehilangan arah, ya. Mungkin kamu tersesat dalam pencarian sesuatu, ya. Tapi ada titik balik, ya. Meskipun kamu ngerasa down banget, batin kamu itu berusaha untuk menemukan keseimbangan. Kamu itu pengen damai, ya. Kamu nggak suka drama, ya. Dan mungkin sedang belajar menenangkan hati, menenangkan hidupmu dengan cara yang pelan, tapi pasti kamu tahu semua ini perlu waktu, dan kamu mencoba sabar dan selalu berusaha dengan sekuat tenaga, ya, untuk bisa tetap stabil. Dan ini memang menunjukkan kalau kamu itu bisa mengontrol emosi kamu dengan luar biasa, ya. Kamu itu orang yang hebat, bisa mengontrol emosi kamu dengan baik, meskipun di dalam hati kamu ini terluka, ya. Kamu ini masih bisa tampil tenang, bijak, ya. Kamu itu bukan tipe yang langsung meledak, ya. Kamu itu lebih memilih untuk mendalami rasa itu dan memahaminya. Tapi di sini kamu diminta jangan terlalu lama menyimpan sendiri, ya. Boleh kok nangis, boleh peluk teman kamu, ya.
boleh peluk seseorang ya. Kamu harus cari tempat curahan hati ya, supaya kamu itu bisa merilis rasa stresmu ya, kamu itu bisa merilis depresimu ya. Kamu lagi fokus untuk tetap kuat secara materi dan tanggung jawab, kamu pengen tetap bisa merawat diri dan juga orang-orang yang kamu sayang ya. Kamu ini terlihat dewasa, stabil ya di luar. Dan banyak orang mungkin gak sadar kalau kamu itu lagi nahan banyak beban dalam kehidupan kamu. Kamu itu lagi nahan banyak rasa sakit yang kamu rasakan. Tapi memang kamu ini punya inner power yang cukup luar biasa ya. Jadi orang-orang di sekitar kamu itu gak sadar kalau kamu lagi nahan banyak beban ya. Dan mungkin kamu baru saja berusaha untuk naik fase ya. Kamu mungkin berusaha untuk membuka hal baru, cerita baru ya. Baik itu di hubungan, kepercayaan, mimpi-mimpimu, harapanmu ya, atau hal-hal yang lain, dan kamu tampaknya siap meskipun memang berat ya. Untuk move on itu memang berat, tapi kamu itu mampu, kamu itu siap. Kamu itu mungkin lagi belajar banyak, dan sekarang kamu lagi berusaha untuk siap jadi versi baru yang lebih baik di dirimu ya. Kamu lagi di ujung luka yang dalam, dan meskipun hati kamu masih nyeri, jiwa kamu sedang mengalami berusaha untuk menyembuhkan diri ya. Kamu punya emosi yang dalam tapi kuat. Kamu tetap memikirkan orang-orang lain meskipun sebetulnya kamu sendiri itu sakit ya. Kamu sendiri itu gak kuat, dan kamu sadar ini adalah waktu untuk kamu kembali menumbuhkan kepercayaan diri kamu. Kamu saatnya menumbuhkan kebahagiaan kamu dan mengakhiri hal-hal yang membuat kamu terluka ya. Mungkin kamu lelah, tapi kamu itu tetap memilih untuk sembuh ya. Kamu tenang meskipun kamu bergejolak, dan sebentar lagi, gak lama lagi, kamu akan siap menyambut dirimu yang baru ya. Dan kita lihat bagaimanakah perasaan dia terhadap kamu, para Aries. Coba pikirkan satu orang, tarik energinya ya. Bayangkan dia itu ada di hadapan kamu dan mengungkapkan perasaannya terhadap kamu ya. Kita lihat bagaimanakah perasaan dia terhadap kamu saat ini, para Aries. Oke, Aries, dia itu sebetulnya merasa bahwa kamu itu seseorang yang bisa membuka hatinya. Ya, kamu itu unik di matanya, dan dia itu ngerasa nyaman banget ketika sama kamu. Ya, kayak ngeklik gitu loh.
Bisa jadi kalau dia itu ngerasa kamu itu adalah orang yang paling cocok, paling spesial, ya. Bahkan mungkin dia itu belum pernah ngerasa senyaman ini dengan pasangan yang sebelumnya, ya. Dan perasaannya ke kamu mungkin sedang berkembang. Mungkin awalnya dia itu belum sepenuhnya yakin dengan kamu, tapi sekarang dia itu mulai merasa bahwa hubungan dengan kamu itu mulai tumbuh, ya. Dia bisa belajar menyembuhkan luka masa lalunya, karena mungkin kamu membantu segala proses dalam dia menyembuhkan luka batinnya, ya. Dan akhirnya dia lebih siap untuk menjalani sebuah hubungan, ya, sebuah asmara, ya, jalinan asmara dengan kamu. Dia mungkin belum sepenuhnya menunjukkan semuanya, tapi dia pelan-pelan mulai terbuka. Jadi sabar dulu, ya. Mungkin saat ini dia itu nggak mau menunjukkan, ya, tapi pada saatnya dia akan bisa menunjukkan bahwa cinta yang kalian jalin itu cukup kuat, ya. Jangan terburu-buru untuk mencari tahu, ya. Biarkan saja, biar semesta yang memberikan petunjuk-petunjuknya, ya. Biarkan dia sendiri yang berusaha untuk menunjukkan, ya. Dia itu sebetulnya pernah punya beberapa pilihan cinta, ya. Tapi ini juga bisa karena dia bingung antara kamu atau masa lalunya, ya. Atau mungkin dia itu masih takut komitmen karena dia itu pernah terluka. Dia mungkin belum siap terikat sepenuhnya, tapi di sini kamu tetap jadi orang yang paling istimewa, ya, di mata dia itu. Dia itu sering banget kepikiran kamu, ya. Dan pengen banget selalu ada komunikasi. Bahkan dia itu nggak berani langsung bilang dia pengen kamu tahu bahwa dia itu care, ya. Ini tanda kalau dia itu sebetulnya punya perasaan tulus, ya, ingin selalu terkoneksi, ya, secara emosional. Dan dia itu masih sering mengingat momen-momen sama kamu dan menganggap kamu itu orang paling penting dalam kehidupan dia, ya. Bisa juga dia itu karena kepo, ya. Diam-diam itu dia kepo sama medsosmu, atau mungkin karena banyak kenangan, ya, sama kamu di pikiran dia. Kamu itu kayak memori yang indah buat dia. Dia itu lagi jatuh cinta, dalam proses mulai jatuh cinta ke kamu, ya. Dia ngerasa kayak, aduh, kok perasaanku jadi seperti ini ke kamu, ya, maksudnya. Mungkin dia juga agak heran, ya, kenapa bisa sangat-sangat mencintai kamu. Tapi yang pasti kamu itu yang bisa membuat hatinya bergetar, dan dia itu suka banget sama kamu, ya, merasa kamu itu spesial, ya, bisa orang yang paling bisa membuka hatinya, orang yang bisa membuat dia nyaman, walaupun masih butuh waktu buat bener-bener fix, ya. Dia itu pengen terus komunikasi dan menyimpan kenangan-kenangan yang indah sama kamu, dan sedang dalam proses jatuh cinta, ya. Mungkin dia itu belum pernah 100% yakin harus ngapain, tapi kamu itu bikin dia selalu merasakan gejolak dalam kehidupan dia ketika dia teringat sama kamu, ya. Oke, kita lihat lalu apakah yang harus kalian lakukan untuk menghadapi dia.
Oke, di sini semesta itu pengen kamu tahu bahwa iya memang dia itu cinta sama kamu ya. Ini soal perasaan yang dalam dan kamu bukan hal yang biasa buat dia ya. Ada potensi untuk kalian itu menjalin sebuah hubungan ya. Tapi di sini kamu diminta untuk menahan dulu, jangan bertindak sekarang karena ini bukan waktu yang tepat ya. Jadi apapun langkah yang kamu niatkan saat ini, misalnya ngejar dia atau ngomong menyatakan perasaan kamu duluan, nanyain perasaan dia atau berharap dia berubah atau mungkin menanti kepastian atau mengkonfirmasi kepastian terlebih dahulu, itu sebaiknya tidak dilakukan ya. Kenapa? Karena jangan sampai kamu itu kehilangan kendali atas hati kamu ya. Di sini kamu harus lebih mendengarkan suara hatimu ya. Karena itu suara yang paling jujur ya. Mungkin kamu sadar hubungan yang kamu jalani itu bikin capek ya, mungkin bikin kamu terus mikirin dia dan kayak nggak ada perubahan ya. Mungkin juga kamu ragu tapi kamu tetap nunggu ya. Jadi jangan terlalu mengejar sekarang, jangan paksakan hubungan yang nggak jelas, fokus ke kedamaian dirimu sendiri terlebih dahulu. Dengarkan intuisi kamu ya, kamu tahu kamu layak untuk dicintai yang pastinya ya, bukan yang membuat kamu bertanya-tanya terus ya. Jadi kamu harus mendengarkan suara hatimu dan jangan terburu-buru dalam menentukan keputusan di dalam menghadapi dia ya. Oke, sampai di sini pembacaan kali ini. Terima kasih sudah menonton tayangan ini. Semoga tayangan ini bermanfaat untuk kalian ya. Dan kalian bisa membantu aku untuk like, share, dan komen untuk supaya aku bisa membuat video-video seperti ini ke depannya ya, untuk lebih sering lagi membuat video-video seperti ini. Oke, sampai di sini pembacaan kali ini. Terima kasih sudah menonton tayangan ini. Sampai ketemu di pembacaan-pembacaan berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.